Para Gen Z kerap kali sering dipandang sebelah mata oleh para generasi sepuh, sampai-sampai kita semua melupakan kalau generasi setelah kita, yaitu generasi Alpha, yang merupakan generasi tahun 2010 sampai tahun 2025 yang akan datang, juga mengalami permasalahan yang cukup harus diperhatikan. Yang mana perawakan mereka sekarang tentu adalah seorang anak-anak yang berumur 0 tahun sampai dengan 14 tahun. Loh, kok bisa? Jadi inilah generasi Alpha, generasi emas yang terkikis oleh perkembangan zaman. Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. Generasi sendiri pada intinya merupakan sebuah kelompok dengan kesamaan pengalaman secara umur, lokasi, dan historis juga. Yang sampai sekarang generasi telah dibagi menjadi sampai 5 kelompok dan tentu akan bertambah ke depannya, yakni generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau milenial, generasi Z, dan tentu saja generasi Alpha. Yang sebenarnya semua generasi ini udah gue paparkan secara mendasar dan cukup detail untuk generasi Z di video ini, jadi kalian bisa cek aja. Tapi alih-alih kita berfokus pada generasi-generasi sebelumnya, apalagi generasi Z, mari kita fokuskan pandangan kita pada generasi anak-anak zaman sekarang yang ternyata juga memiliki banyak problema. Kalau generasi sepuh memiliki problema karena zaman yang cukup keras, Gen milenial dan Gen Z yang memiliki problema karena perkembangan teknologi dan pemikiran yang terlalu bebas, generasi Alpha memiliki problema karena kerasnya dunia modern sekarang. Loh, kok bisa? Bukannya dengan era teknologi yang modern ini semua menjadi dipermudah? Bukankah kita seharusnya bersyukur kalau generasi-generasi emas kita ini akan menjadi orang yang hebat karena hidupnya sangat dipermudah oleh teknologi yang lebih canggih? Memang nyatanya banyak generasi Alpha yang sangat-sangat berprestasi dan berbakat, terbukti dari anak-anak sekarang yang bisa mencapai pencapaian yang ia dapatkan di usia dini dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti menjadi siswa-siswi yang memiliki kepintaran di atas rata-rata di umur yang dini, mencapai pekerjaan-pekerjaan yang out of the box seperti programmer, editor, dan berbagai pencapaian lainnya. Anak-anak yang dimaksud di sini itu benar-benar anak-anak atau bocil, karena sekali lagi mereka adalah generasi Alpha yang sudah dimulai sejak tahun 2010 silam, yang mana itu merupakan tanda bagus karena generasi kita, bahkan generasi sebelumnya itu juga jarang banget yang bisa mencapai pencapaian-pencapaian keren tadi di usia bocah tentunya. Tapi ya itu adalah sisi positif dari generasi Alpha ini. Tapi ternyata meskipun dengan banyaknya kelebihan yang ada, masalah negatif yang dialami oleh generasi Alpha ini juga banyak problemanya. Ibarat sebuah yin and yang, di mana kebaikan dan keburukan itu seimbang. Jadi masuklah kita ke chapter problema seorang generasi Alpha, yaitu brain rot. Anak sekecil itu berkelahi dengan internet. Sebuah kalimat yang cukup untuk menggambarkan problematik yang dialami oleh para generasi Alpha ini. Umumnya segala problema seperti perbuatan-perbuatan buruk, kenakalan, dan konten-konten atau berita-berita aneh sudah mulai kita konsumsi ketika kita berumur 17 tahun lebih. Karena memang kita pada umur itu sudah mulai paham aja. Kalaupun ada yang di bawah umur, itu bisa dipastikan kalau memang bocahnya itu udah nakal pakai banget. Tapi sekarang semua itu sudah berbeda. Istilah kenakalan-kenakalan tadi sudah mulai mencemari para generasi Alpha yang umurnya itu masih baru balik atau bahkan memang di bawah umur banget. Sebagai bukti, berapa banyak berita perlakuan-perlakuan di luar nalar yang dilakukan oleh seorang bocil. Bocil SMP yang dengan tega melakukan kekerasan salah satu temannya. Bocil-bocil yang dengan entengnya berbicara kasar, bocil-bocil yang dengan bodohnya meremehkan pendidikan untuk mulai berinvestasi kripto dengan duit tabungan atau bahkan duit orang tua, dan bocil-bocil lainnya yang kelakuannya selalu bikin geleng-geleng kepala. Di luar negeri malah lebih gila lagi.
Bocil-bocil yang terpapar ke agenda-agenda LGBT+ juga sudah mulai banyak banget. Dan sekali lagi yang perlu kalian ingat, itu semua adalah anak-anak di bawah umur. Selain dari data, bukti nyata di real life juga banyak contohnya. Dan semua itu dikarenakan bocil-bocil zaman sekarang yang terlalu dini untuk menggunakan teknologi. Tapi bukannya ada yang malah berprestasi, tentu itu dikarenakan peran orang tua yang paham betul kapan anaknya harus diberikan gadget dan kapan tidak. Tapi seringkali kebanyakan orang tua zaman sekarang dengan entengnya memberikan anak-anaknya gadget tanpa batasan waktu dengan alibi biar anteng. Padahal seperti yang sudah gue sering jelaskan pada video-video yang membahas tentang sosial media dan internet culture, kalau zaman sekarang kita semua sudah terlalu banyak menerima informasi dikarenakan banyaknya konten-konten yang terus-menerus disajikan tanpa batas di sosial media kita. Masalahnya kita sebagai generasi Z aja masih kewalahan dalam membatasi kebutuhan sosial media. Apalagi seorang Gen Alpha yang umurnya itu masih bocil semua, yang umumnya tidak memiliki kemampuan berpikir sendiri karena memang belum tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga ini semualah yang disebut sebagai brain rot, yang merupakan sebuah istilah slang yang menggambarkan sebuah konten-konten di internet yang memiliki banyak konteks dalam satu waktu, yang mengarahkan konten tersebut ke arah hal negatif yang merusak otak. Dan ya, itulah istilah yang sangat cocok digunakan untuk zaman sekarang. Betapa banyak ya konten-konten yang memiliki kedok konten anak-anak atau konten kids di internet, padahal isi kontennya adalah hal-hal yang berbau kenakalan remaja dewasa seperti kekerasan, hal-hal yang sus, kalimat-kalimat kasar, dan semua hal negatif itu disajikan dalam satu konten di internet dengan fase yang cepat. Bisa dibayangkan betapa rusaknya otak dan pikiran para bocil-bocil yang mengkonsumsi konten tersebut karena terlalu bebas dalam menggunakan gadget dan tanpa pengawasan orang tua. Untuk itu, sekali lagi gue ingatkan kalau generasi Alpha merupakan calon generasi emas. Jadi tolong kita sebagai generasi yang lebih tua, entah itu sebagai pembimbing ataupun sebagai orang tua, terus memperhatikan dan mendidik para anak-anak dan bocil-bocil Gen Alpha ini agar tidak terus terkikis oleh konten-konten palsu yang hanya menggunakan kalimat kids atau anak-anak sebagai topeng belaka. Padahal konten-kontennya malah menjerumus pada hal-hal yang tidak baik untuk anak seumuran mereka. Jadi kira-kira apa kalian punya pendapat lain? Silahkan kasih pendapat kalian dengan sehat di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian baru sadar akan problema yang dialami generasi Alpha? Atau ternyata kalian adalah generasi Alpha yang sedang menonton video ini? Silahkan komen aja. Pada intinya kita sebagai generasi yang lebih dulu ada, sebelum generasi Alpha ini diusahakan untuk terus mendidik dan membatasi para generasi Alpha yang masih di bawah umur. Di era zaman sekarang yang penuh dengan informasi dan dalam waktu yang cepat ini. Dan informasi yang diberikan pun itu nyampur-nyampur. Bisa negatif banget, bisa juga positif banget, atau malah dua-duanya juga ada dalam satu konten. Jadi kalian suka segmen ini gak? Silahkan share dan juga like video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.